Balik ke tadi, jadi hukum masalah duniawi, hukum asalnya boleh semuanya. Kalau ada yang melarang, mana dalilnya? Kalau urusan akhirat atau urusan ibadah, urusan yang sifatnya tauqifi, yang ibadah, keyakinan, hukum asalnya adalah dilarang. Misalnya kita tidak boleh meyakini tentang Allah tanpa dalil. Boleh kita misalnya mengakili bahwa Allah tuh kulitnya berwarna sekian itu boleh? Boleh tak? Hah? Boleh apa enggak? Siapa yang bilang tidak? Ya tidak boleh, karena hukum asalnya kita tidak berilmu tentang itu. Kalau kita yakini saja berarti kira-kira beragama tidak boleh pakai kira-kira. Harus pakai rasa-rasa. Tidak boleh juga pakai rasa-rasa, harus dengan dalil, dengan ilmu. Jelas tak? Jadi jangan coba-coba meyakini tentang Allah begini begitu, tidak boleh. Karena pasti keliru. Maka tidak boleh berkeyakinan kecuali dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah sekarang para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i, maka mereka menyebutkan hukum asalnya tawassul itu tidak boleh kecuali ada dalil. Maka ditemukanlah 3 jenis tawassul yang didukung oleh dalil-dalil syar'i. Selebihnya tetap dilarang. Kalau ada yang tidak keluar yang 3 ini, tetap dilarang. Siapa larang? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi ustaz kami bikin. Ustaz kamu juga bukan Rasul. Jelas? Oh, banyak ulama yang bolehkan. Banyaknya kapan? Di zaman khalaf atau di zaman salaf? Kan banyak kan? Sekarang ramai orang bolehkan. Ya sekarang memang. Tapi di zaman umat sedang lurus-lurusnya nggak ada yang buat. Jelas ya? Sekarang orang misalnya, dulu kalau azan maghrib, di zaman Nabi, zaman salaf, mereka ramainya kemana? Maghrib. Ke masjid. Nah, di tempat kita kadang-kadang ramainya ke kuburan. Lalu karena ramai kita ikut situ. Atau banyaknya ke taman hiburan. Nah, jadi tidak bisa ukuran ramai, tidak jadi ukuran. Ukurannya ada. Ramainya sekarang di saat umat banyak yang mengikuti jalan yang bermacam-macam. Tapi di zaman umat mengikut jalan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada aliran, itu nggak ada. Semuanya tidak melakukan. Jelas? Jadi berdasarkan itu kita diketahui bahwa tawassul yang disyariatkan hanya 3 jenis. Satu kemarin sudah kita sebutkan, yaitu tawassul. Dah lupa lagi. Itulah gimana caranya itu? Tawassul dengan wali, dengan amal saleh. Itu yang kedua kemarin. Iya. Atau pertama dengan amal saleh. Baik, jayid. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, yaitu tawassul dengan minta didoakan oleh orang yang saleh. Kalau minta, antum tahu dari mana yang masih hidup? Yang mati tidak boleh. Kenapa? Yang mati tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Tapi katanya hidup dalam kuburnya. Gimana? Gimana tuh gimana? Dia hidup dalam kuburnya. Bahkan ada di antara yang gentayangan katanya. Asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Hidupnya di alam lain. Sudah masuk awal pos menuju akhirat. Maka selesai amalnya. Makanya orang yang meninggal itu semuanya minta balik. Semuanya minta kembali. Yang saleh nak nambah. Yang saleh nak nambah. Orang yang mati di medan jihad, mati syahid, dia ingin balik lagi karena indahnya pahala syahid yang dia dapatkan.
mau mati lagi syahid, mau mati lagi. Karena apa? Dia sudah menyaksikan. Karena di kuburan kan sudah ditanya dan nampak hasil daripadanya. Ya, orang yang selamat di akhirat itu di kuburan sudah terlihat. Sudah terlihat, cuman istilahnya perinciannya belum. Ibarat apa namanya? Ibarat perlombaan ya. Istilahnya pilingnya sudah ada, piling selamatnya, piling juaranya. Nggak bisa tuh deteksi. Nggak pernah ikut lomba? Pernah ikut lomba? Nggak pernah? Kasihan. Iya, walaupun belum diumumkan, antum sudah lihat. Apalagi yang namanya cerdas cermat kan, langsung diketahui hasilnya itu. Cerdas cermat 100, kurangi 100 kan, itu langsung diketahui. Walaupun belum diumumkan, karena bisa saja berubah. Ada yang dianulir, ada yang dianulir. Misalnya peserta umurnya berlebih, bisa aja dianulir. Nah, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang lulus di pertanyaan kubur ada harapan lulus di pertanyaan di akhirat nanti. Tapi yang gagal di kubur itu siap-siap untuk bersedih di sana. Makanya orang yang masuk kubur ingin balik, kata Nabi SAW, ingin menambah lagi. Di saat dia masuk kubur, tahu dia bahwa memelihara istri itu sangat besar pahalanya, dia ingin balik lagi, nak nikah. Iya, serius ini. Yang bersedekah pada umumnya ingin bersedekah. Ya. Sebab apa? Karena sedekah itu luar biasa. Sedekah dengan harta itu adiknya syahid. Orang kalau tidak berani bersedekah, jangan harap berani berjihad, tidak mungkin. Ya, orang penyair mengatakan, "Lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli." Orang yang tak sabar menginfakkan hartanya, jangan anggap dia sabar mengorbankan jiwanya. Makanya tentu pasti dapatkan setiap pengecut pasti penakut, setiap pengecut pasti kedekut, dan setiap kedekut pasti pengecut. Ya, kalau sudah berjahit kelosangnya, ya itu kalau menghadapi masalah selalu orang dipasang di depan, dia selalu main belakang. Selalu main belakang. Belum datang hari hanya dia pegang mikrofon itu, ngomong katanya kan. Habis itu pas datang musuh, dia kali ke depan, saya di belakang. Kalau perlu dia pindah ke tempat lain dulu, ke tempat aman, masuk bunker dulu. Itu ciri khasnya pengecut dan kedekut, tidak akan pernah tampil ke depan. Makanya kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, orang nak sedekah. Makanya kembali kita di Syekh, orang yang di kuburan, andainya hidup di kuburan masih bisa beramal, itu apalah dia minta kembali? Ustaz, kemana? Mau ke kuburan? Antum yang bikin apa pertanyaan antum pula pergi. Nah, baik. Ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang di kuburan tidak bisa lagi. Makanya tidak ada disarankan untuk minta didoakan oleh yang sudah meninggal, tidak ada. Karena mereka justru minta didoakan. Gimana kita nak minta mereka mendoakan? Makanya tawassul yang seperti itu tidak ada dan tawassul yang disyariatkan. Berarti kalau tidak disyariatkan berarti antum semua haram aja katanya. Ya. Itulah Wahabi, itu mengharamkan semua, diharam katanya. Nah, enggak, yang diharamkan tuh yang tidak dihalalkan Allah dan Rasul. Kalau ini dihalalkannya, kita halalkan. Yang diharamkannya, kita haramkan. Ya, kalau antum bisa membuktikan ada dalil halalnya, lanjutkan. Ya, kan tidak marah antum kan? Kan tidak marah kan? Cuman kesian aja gitu. Sudah ada yang resmi-resmi, ambil yang ilegal juga. Ya, kan resmi ini dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang subhanallah, syaitan itu suka menghiasi amalan buruk menjadi baik.